Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, ya bertemu lagi di sini dengan Ibu Suci Azmiati dengan mapel PKWU kelas 11 semester 1 ya. Sekarang kita akan membahas tentang promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbangun datar ya. Ya, tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu setelah mempelajari kegiatan ini, siswa diharapkan mempunyai kemampuan. 1. Siswa dapat mengetahui teknik promosi kerajinan bahan limbah berbangun datar. 2. Siswa dapat mengetahui cara promosi kerajinan dari bahan limbah berbangun datar. Ya, sekarang kita masuk materi ya. Di sini ada kata promosi ya. Perlukah kita berpromosi dalam berwirausaha? Ya. Arti dari promosi yaitu adalah kegiatan bidang marketing atau pemasaran yang merupakan komunikasi kepada konsumen yang membuat informasi atau membujuk dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang ditawarkan kepada konsumen. Ya, jadi dalam berwirausaha promosi itu diharuskan ya, karena itu adalah pokok utamanya, itu yang diutamakan adalah promosi ya dalam berwirausaha. Ya. Kegiatan utama promosi produk kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, informing, menginformasikan. Ya, yang di sini menginformasikan bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat umum ya, atau masyarakat lainnya ya, agar mengetahui produk apa aja yang kita produksi ya, atau bagaimana produk kita ya. Dan yang kedua itu adalah persuading, ya, itu adalah membujuk ya. Membujuk ini diharuskan ya, dikarenakan untuk pesaing-pesaing kita ya. Yang ketiga yaitu adalah reminding ya. Reminding itu diperuntukkan adalah mengingat kembali ya, mengingat kembali agar perusahaan kita tidak tersingkirkan ya dari perusahaan yang lainnya ya. Selanjutnya yaitu adalah tujuan produk adalah untuk meningkatkan volume penjualan dan menarik minat konsumen untuk membeli produk. Ya, di sini adalah tujuan akhir kita. Ketika kita berwirausaha, kita terus berpromosi, maka satu tujuan akhir kita adalah konsumen untuk membeli produk kita. Ya, terus kenapa ya harus dilakukan promosi? Haruskah kita melakukan promosi? Ya, pertanyaannya pasti sering ada terpikir oleh kalian ya, ketika kalian berwirausaha ya. Ya, kalau kita tidak promosi, kita berwirausaha tidak promosi, maka penjualan tidak maksimal ya. Ketika tidak maksimal, maka tidak dapat keuntungan yang maksimal, atau bisa sampai kita menjadi bangkrut atau bisa merugi. Ya, terus strategi promosi ada 5 ya, yaitu yang pertama periklanan atau advertising ya, yang kedua penjualan tatap muka atau personal selling, ketiga publisitas dan publicity, keempat promosi penjualan atau self promotion, kelima pemasaran atau direct marketing. Ya, akan Ibu jelaskan dari kelimanya ya satu persatu. Yang pertama yaitu adalah periklanan atau advertising ya, yang di sini arti dari periklanan itu adalah promosi menyajikan ide tentang barang atau jasa secara non personal ke sponsor ya, tertentu memerlukan pembayaran ya. Bisa kita melalui media elektronik, digital ya, atau ada event-event tertentu atau influencer ya. Kata kuncinya di sini yaitu adalah memerlukan pembayaran ya. Maksud dari periklanan atau advertiser ini, advertising ini, yaitu ketika kita mengiklankan sesuatu, maka ada fee yang akan diterima oleh yang mengiklankan produk kita ya. Itu memerlukan pembayaran ya. Yang kedua, penjualan tatap muka ya. Di sini penjualan tatap muka atau disebut dengan personal selling ya. Arti dari personal selling yaitu adalah promo secara personal dengan bicara langsung kepada konsumen ya. Kata kuncinya pertemuan langsung antara penjual dengan pembeli ya, seperti kayak di pasar ya.
di pasar itu penjual dan pembeli mereka bertatap muka langsung di sana, berinteraksi langsung dan ada interaksi jual beli atau tawar menawar di sananya ya. Itu adalah penjualan tatap muka. Dan publisitas atau publicity ya, arti publicity di sini adalah kegiatan sebagai upaya usaha untuk mendukung dan membina citra usaha yang baik ya. Kata kuncinya itu adalah pencitraan ya di sini. Contohnya ya, review produk melalui endorse ke YouTuber atau ke influencer. Ya, maksud dari publisitas di sini berbeda dari periklanan ya. Kalau periklanan kita hanya menampilkan gambar atau sekedar video-video ya, tapi kalau publisitas orang yang mempromosikannya itu dialah yang telah memakai produk kita ya. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi jangan lupa antara periklanan dengan publisitas ya. Kalau publisitas itu yang mempromosikan produk kita itu memakai barang kita atau produk kita. Tetapi kalau periklanan ya hanya untuk menampilkan gambar-gambar atau videonya saja ya. Promosi penjualan atau sales promotion ya. Kegiatan ini adanya kegiatan persuasi langsung melalui beberapa hal yang menarik minat konsumen ya di sini. Kalau kalian kurang tahu apa arti persuasi ya, persuasi adalah kegiatan mempengaruhi dari konsumen secara mencolok. Contohnya ya, di sini ada cashback, ada buy one get one ya, ada diskon, ada potongan harga ya. Maksud di sini adalah promosi penjualan ini adalah di sini ketika konsumen membeli produk kita, mereka akan mendapatkan keuntungan ketika mereka membeli. Ya, itu adalah promosi penjualan ya. Yang ada cashbacknya, ada buy one get one-nya, ada diskonnya, ada potongan harganya. Ya. Selanjutnya yaitu adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Ya, direct marketing itu ada apa? Yaitu adalah pemasaran dilakukan langsung kepada sasaran konsumen yang tepat ya. Perbedaannya dengan penjualan tatap muka itu berbeda. Yang sebelumnya Ibu jelaskan pada kalian, kalau penjualan tatap muka itu adalah bertemu langsung seperti di pasar gitu ya. Sedangkan pemasaran langsung atau direct marketing di sini ada kata kuncinya, pemasaran langsung target konsumennya sudah jelas ya. Contohnya ketika kita mempunyai produk bimbingan belajar ya, target konsumennya adalah seorang pelajar ya. Tidak mungkin kita mempunyai produk bimbingan belajar ya, target konsumennya itu orang yang suka bersepeda, orang yang suka mancing atau berolahraga, itu pasti berbeda ya. Sini sudah jelas, produk bimbingan belajar target konsumennya adalah seorang pelajar ya, anak-anak sekalian. Sekarang kita memasuki strategi bisa dikombinasikan ya. Strategi tidak hanya satu pemakaian ya. Kalian bisa mengkombinasikan, kalian bisa memakai lebih daripada satu ya. Karena kenapa? Karena supaya lebih efektif untuk menarik minat konsumen membeli produk yang akan dipasarkan. Jadi boleh ya, boleh kalian memakai lebih daripada satu strategi promosi ya, bisa, itu lebih baik ya. Ya. Terus media promosi terbagi menjadi dua. Yang pertama media cetak, yang kedua media digital atau elektronik. Ya, akan Ibu jelaskan ya. Media cetak terbagi menjadi 4. Yang pertama flyer, yang kedua brosur, yang ketiga poster, yang keempat itu dia katalog. Ya, pasti kalian masih berpikir apa perbedaan dari keempatnya. Ya, coba lihat contohnya ini. Contohnya adalah flyer yang pertama ya. Flyer itu seperti kayak banner ya, dia berbentuknya panjang, ya besar ya. Sedangkan poster atau brosur ya, tadi contohnya itu dia berupa seperti kayak lembaran-lembaran ya, hampir sama poster dan brosur ya. Lihat, anak-anak bisa lihat di sana contohnya ya. Sekarang yang terakhir adalah katalog. Katalog itu berisikan tentang
nama-nama produk beserta dengan harga-harganya. Itu yang perbedaan dari keempatnya ya, flyer, brosur, terus katalog dan tadi ya seperti blender ya itu ya. Terus selanjutnya yaitu adalah media digital elektronik ya. Kalian mungkin pernah menonton televisi, pernah melihat YouTube, atau misalnya pernah melihat di media sosial ya, di sana ada iklan di sana ya. Kalau misalnya iklan itu pasti ada yang ditampilkan adalah foto atau hanya sekedar video-videonya saja ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Cukup sampai di sini materi dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.